Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Negara Arab Yaman dilaporkan kembali meluncurkan serangan ke Israel. Tentara Israel, IDF melaporkan sebuah rudal diluncurkan Kamis 10 Juli 2025 pagi. Meski demikian, Israel mengklaim berhasil mencegahnya, namun sirene mengaung di beberapa wilayah. Serangan ini dilancarkan setelah beberapa hari Israel melancarkan pemboman terhadap target-target Houthi di negara itu. Houthi berafiliasi dengan Iran telah menguasai sebagian besar Yaman. Israel telah menyerang pelabuhan Hodeidah setelah Houthi mulai menargetkan Israel dan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden menyusul dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Houthi mengaku bertanggung jawab minggu ini atas penenggelaman 2 kapal saat mereka melanjutkan kampanye melawan pelayanan global di Laut Merah. Ya pemirsa, seorang pejabat senior Israel mengatakan pada Rabu bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Hamas berpotensi tercapai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan secara anonim oleh pejabat Israel yang mendampingi Netanyahu dalam pertemuan penting dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tim penasehatnya. Pernyataan ini memperjelas sikap Israel bahwa mereka tetap terbuka terhadap penyelesaian damai, namun dengan syarat yang keras terhadap kelompok militan Palestina tersebut. Adapun kunjungan Netanyahu ke AS berlangsung bersamaan dengan intensifikasi peran diplomatik Amerika Serikat di Timur Tengah. Trump bertemu dengan Netanyahu 2 kali dalam 2 hari terakhir, membahas proposal gencatan senjata yang sedang difasilitasi oleh Washington setelah Perang Gaza berkecamuk selama 21 bulan. Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkapkan bahwa perundingan sedang mendekati titik temu. Dalam rapat kabinet pada Selasa, ia mengatakan bahwa kesepakatan yang diharapkan akan mencakup pembebasan 10 sandera hidup dan 9 sandera yang telah meninggal dunia. Trump sebelumnya memperkirakan bahwa kesepakatan bisa tercapai minggu ini, bahkan sempat memicu spekulasi akan adanya pengumuman sebelum Netanyahu kembali ke Israel pada Kamis. Namun pada Rabu, Trump merevisi perkiraannya dan mengatakan meskipun kesepakatan sangat dekat, hal itu mungkin baru akan terwujud minggu ini atau minggu depan, namun tidak pasti. Ya, sementara itu dari China sendiri membantah keras tuduhan pemerintah Jerman yang menyebut kapal perangnya menembakkan laser ke arah pesawat militer Jerman. Insiden tersebut terjadi saat misi pengamanan jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu menyebut bahwa tuduhan Berlin tidak berdasar. Mao mengatakan pernyataan Jerman sama sekali tidak konsisten dengan fakta yang diketahui China. Adapun Mao menegaskan bahwa kehadiran kapal perang China di wilayah tersebut adalah bagian dari misi resmi untuk menjaga keamanan maritim, yakni misi pengawalan Angkatan Laut China di Teluk Aden dan perairan Somalia. Pernyataan ini muncul setelah Kementerian Luar Negeri Jerman menuduh kapal perang China menargetkan pesawat militer Jerman dengan laser yang dinilai tidak dapat diterima dan membahayakan personel Jerman. Pesawat tersebut tengah menjalankan operasi Aspides Uni Eropa untuk melindungi kapal-kapal dagang dari serangan kelompok Houthi. Menurut media Jerman, Tagesschau, laser ditembakkan dari sebuah fregat milik China saat pesawat mendekat. Namun pihak China tidak mengkonfirmasi keberadaan kapal tersebut di wilayah yang dimaksud. Jerman kemudian langsung memanggil Duta Besar China di Berlin untuk menyampaikan protes resmi. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah orang kaya dunia berkumpul dalam konferensi tahunan Allen & Co. Mereka terlihat tak mencolok meski berstatus miliarder. Acara yang berlangsung di Sun Valley, Idaho, Amerika Serikat dikenal sebagai perkemahan musim panas bagi para miliarder. Dalam foto yang dibagikan CNBC Internasional, beberapa nama bos-bos perusahaan besar dunia mulai berdatangan ke tempat acara. Salah satu yang terlihat adalah CEO OpenAI, Sam Altman. Dia tampil santai dengan t-shirt hitam dan kacamata hitam. Gayanya seperti rakyat biasa yang hendak menikmati waktu senggang. Setibanya di lokasi pada Selasa, Altman berbicara soal perang talenta AI. Dia mengatakan tidak khawatir soal hal itu dan akan berbicara dengan CEO Meta Mark Zuckerberg minggu ini. Selain Altman, Ketua Dewan Direksi OpenAI Brad Taylor terlihat datang ke acara tersebut dengan kaos putih dan topi. Tampilan ini jauh dari kesan mewah dan serius yang biasanya lekat dengan pebisnis bersetelan jas. Nama lain yang juga menghadiri acara tersebut adalah CEO Apple Tim Cook,
Pria berusia 64 tahun itu juga tertangkap kamera menggunakan kaos berkerah berwarna biru dan kacamata serta jam tangan berwarna senada. Selain bos teknologi, acara Ellen & Co juga mengundang sejumlah pimpinan perusahaan media hingga keuangan. Terlihat CEO Comcast Brian Roberts dan CEO Disney Bob Iger yang tampil bersama. Ada juga pembawa acara Gayle King, Direktur Utama GM Mary Barra, pendiri Spanx Blakely, CEO Walmart Doug McMillon, CEO Wasserman Media Group hingga Casey Wasserman. Pada hari Rabu, peak acara agenda tersebut adalah wawancara dengan CEO Amazon Andy Jassy, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Ketua IAC Barry Diller.